PSITB itu dari tahun 1985. Saya menggantikan, jadi dari kecil itu memang tidak ada kepikiran saya jadi pengurus atau apa, enggak. Yang kepikiran either pemain atau menikmati bola. Nah waktu itu malah Manchester United malah ada di bawah. Nah nggak tahu gimana saya ke kota Manchester, saya nonton, loh kok ada sesuatu yang disitulah saya akhirnya, waduh benar-benar nih Qatar apa. Piala Dunia ini memang dipersiapkan. Jadi relatif selesai pertandingan itu stadion bersih, meskipun pertama yang baik bagi Qatar promosi negara lah ya, gimana punya marketing bahwa inilah Qatar gitu. Itu yang pertama. Halo sahabat OMB obrolan Meja Bundar. Halo sahabat OEB, sahabat obrolan Meja Bundar. Hari ini Kang Hilman Purakusuma. Kang, ya, selamat pagi. Ini kita nggak bicara PSSI ya, kita bicara seputar sepak bola minus PSSI. Nah, hari ini kita akan mulai dari masa mahasiswa Kang, PSITB ini. Saya juga PSITB kan. Oke. Jadi apa nih romantikanya PSITB dulu, apa ini ya yang memorable, Bang? Oke, ITB itu adalah satu di antara dua perguruan tinggi yang ada di Bandung yang ikut, yang terdaftar ya, ikut di kompetisi Persib. Nah, jadi pada zamannya Persib waktu perserikatan itu benar-benar murni, kita bicara Persibnya dulu lah. Persib itu dihuni oleh pemain-pemain yang mengikuti kompetisi internal Persib. Ya, jadi betul-betul pemain yang ada di Persib itu dipilih dari kompetisi yang udah jalan di kompetisi yang ada di Persib. Ada kompetisi Liga Utama, Divisi Utama, Divisi 1 dan Divisi 2. Nah, ITB itu ada di Divisi 2. Divisi 2 pada zaman saya waktu saya jadi pengurus ya. Jadi saya dulu pengurus PSITB itu dari tahun 1985. Saya menggantikan waktu itu Bang Ridwan yang sekarang jadi PJ Gubernur Babel. Bang Ridwan itu PSITB? PSITB, beliau ketua PSITB 8485. Nah, dilanjutkan oleh saya tanpa ada pemilihan pada saat itu. Jadi aklamasi aja diserahkan ya, karena selama beliau jadi ketua PSITB, saya terus membantu beliau lah ya. Jadi jadi berkesinambungan apa-apa yang pernah direncanakan. Karena kan bisa dikatakan organisasi di kampus kan kita untuk belajar, untuk belajar berorganisasi. Jadi kepengurusan itu cukup 1 tahun lah belajar, karena yang utamanya kan quote unquote kuliah, katanya kan seperti itu. Nah, jadi beliau selesai waktu itu, man udah lu aja lah katanya. Wah nggak ada pemilihan, nah udahlah aklamasi aja katanya. Ya alhamdulillah teman-teman juga waktu itu ya udahlah Hilman aja. Kebetulan saya juga waktu pas masuk ITB itu ketua angkatan di unit sepak bola ITB waktu itu. Ya, jadi sebelum masuk anggota PS, kita masuk di unit sepak bola dulu. Ya sama lah. Sama, saya juga ngalamin. Jadi saya waktu itu ketua angkatan. Ya waktu itu pemilihannya juga teman-teman yang masuk unit bola. Udahlah Hilman aja karena orang Bandung gitu. Jadi tahu lah dia kalau mau kita latihan, mau main, mau apa gitu. Ya udah akhirnya saya terpilih waktu itu. Nah, jadi pada tahun 85 itu saya melanjutkan pertama ya kompetisi keikutsertaan kita di kompetisi Persib terus jalan. Dan juga kita kerjasama dengan beberapa jurusan yang terutama yang udah bikin turnamen. Waktu itu kan ada kimia dengan Amiska-nya. Amiska. Saya kira seru tuh kimia ya bikin Amiska ya. Betul. Terus ada juga mesin cup. Mesin cup ada? Mesin cup ada.
Terus satu lagi antar fakultas yang waktu Bang Ridwan ketua. Nah, terus tahun waktu saya jadi ketua itu dilanjutkan juga. Nah, tapi waktu itu akhirnya saya baru dengar tuh ada antar fakultas. Ada antar fakultas, ada. Kayaknya seru juga ya. Seru. Nah, terus tahun 8586 saya mulai. Nah, waktu itu sempat diskusi dan saya tetap diskusi juga dengan Bang Ridwan waktu itu. Apa yang perlu kita lakukan? Kita bikin kompetisi deh katanya di kampus. Ini Bang Ridwan ini oke juga orangnya ya. Ya, beliau dulu ketua peneliti doang dulu di BPT gitu. Beliau ketua PSITB waktu itu. Nah, jadi waktu itu tercetuslah ide untuk buat liga mahasiswa ITB. Nah, tadi pada saat itu juga aktivitas mahasiswa kan bisa dibilang sangat dibatasi gitu ya. Ya kita aja nih yang mau jadi orang gila gitu ya. Menyisihkan waktunya lebih banyak untuk organisasi dibandingkan kuliah pada saat itu. Itu jadi tercetuslah ide untuk bikin liga sepak bola mahasiswa ITB. Nah, pada tahun 87 jadi karena waktu dalam perjalanannya saya lebih banyak di tahun pertama saya kepengurusan itu lebih banyak melanjutkan ya Amiska tetap jalan, Mesin Cup tetap jalan, antar fakultas tetap jalan, dan keikutsertaan PSITB di kompetisi Persib juga terus jalan, terus juga ada pertandingan antar perguruan tinggi di Bandung juga tetap ikut jalan. Nah, pada saat penggodokan rencana Liga Mahasiswa, kepengurusan saya hampir selesai waktu itu. Ya. Saya Liga Mahasiswa saya ada tuh, saya lihat. Nah, tahun 85-86 kan pertama saya. Nah, 86-87 kita mau cari. Akhirnya, karena ini kompetisi belum jalan, lu aja naik lagi gitu. Wah, kan setahun nggak apa-apa. Akhirnya saya naik Kang Hilman 2 kali? Bukan 2 kali, malah saya 3 kali. 3 kali nih. Ini perlu dicontoh oleh Pak Jokowi. Jadi ketua unit bola terlama kayaknya ITB. Karena saya coba tanya ke senior-senior saya tanya juga ke ketua PSI ITB bilang, Bang hanya 1 tahun. Oh ya, gue bilang berarti gila gue nih 3 tahun. Jadi 8586. Jadi kuliahnya kapan? 8687, 8788 itu. Dan alhamdulillah 87 periode kedua akhirnya kompetisi itu berjalan. Kompetisi berjalan. Iya. Ya itu kompetisi berjalan ya sebentar-sebentar saya dipanggil rektorat. Tapi pembantu rektor Pak Wiranto waktu itu kan? Pembantu rektor PR3 pada saat itu Pak Yunil, Profesor Yunil. Yunil ya. Pak Wiranto sebelumnya ya? Ya sebelumnya. Karena Pak Wiranto itu PSITB juga. Ya, tapi sebelumnya. Sebelumnya. Jadi waktu saya itu rektornya Profesor Haryadi. Terus PR3-nya Profesor Yunil. Nah, itu jadi saya banyak berhubungan dengan beliau-beliau lah. Iya. Dan kebetulan juga kan putrinya rektor pada saat itu almarhumah Gilang kan juga planologi. Ya. Jadi kalau saya ada urusan bola apa-apa biasanya beliau suka ngasih tahu. Mas Iman dipanggil bapak tuh, katanya. Wah gimana? Ya di kantor kan. Oh ya udah saya ke rektorat kan. Ya. Rektorat apa? Ya lamanya biasanya saya dinasehatin lah. Hati-hati lah ini main bola kok berantem terus katanya. Ya pokoknya intinya kita tetap olahraga, sportivitas. Meskipun ada berantem ya kita laki-laki lah Pak, saya bilang kan. Dengan beliau. Dan alhamdulillah waktu saat itu ya beliau support ya. Iya, Pak Wiranto masih support. Ya. Pak Haryadi dan Pak Yunil itu benar-benar support ke sepak bola. Ya alhamdulillah Liga Sepak Bola Mahasiswa ITB yang pertama kali itu akhirnya berjalan dengan berbagai ininya lah. Itu apa sih Indonesia atau apa tuh? Internal ITB dulu, internal ITB. Oh, internal ITB, antar jurusan ya. Saya pikir yang ini. Yang nasionalnya itu pernah kan? Pernah. Pas saya udah keluar. Iya, saya ngalamin yang nasional. Ya. Itu pada zaman kepengurusan siapa ya waktu itu? Setelah saya itu kan Yusran dari Geologi 84. Itu juga aklamasi. Ya. Jadi saya langsung nggak pernah voting nih ya. Langsung aja. Yang penting kan berkesinambungan. Iya. Clear dan berkesinambungan gitu. Terus malah
pada saling menghindar biasanya enggak gitu ya, kan. Karena kekhawatiran wah ini kuliah ya saya akhirnya alhamdulillah lulus juga gitu. Lulus juga. Meskipun dengan waktu yang lama Dan gitu. kantor sama kampus dekat ya, Plano sama itu dekat ya. Ya dekat, waktu itu kan lapangan di tengah. Lapangan ya, tengah. Jadi bahkan waktu saya liga mau jalan itu saya sampai drop satu mata kuliah yang ininya nilai kreditnya 4 Besar, kalau nggak salah 4 ya. 4. Wah saya itu sampai dimarahin itu, kamu nih gimana mau ngurus bola atau mau kuliah? Pak kuliah kan saya bisa tahun depan. Kalau bola ini tahun ini kapan lagi saya bilang. Dan beliau masih ada gitu. Logiknya masuk ya. Masuk. Jadi sekarang kalau ketemu beliau, yang satu udah guru besar, yang satu ada di SBM. Iya, iya. Jadi kalau ketemu tuh, lu orang gila lu bola. Pak Budi ya? Pak Budi. Ya. Dan Profesor Boy Kombaitan. Oke. Nah, itu. Jadi beliau dua itu yang kalau ketemu saya, wah ini orang gila. Pak Budi gitu. Culeng ya? Culeng, betul. Itu. Jadi sempat kaget, saya drop mata kuliah hanya untuk supaya Liga Mahasiswa ITB jalan. Iya. Pada saat itu. Ini seru ya. Saya juga ikut dulu OSnya unit bola PSITB itu ke Indramayu. Oh iya, di Indramayu saya masuk got hitam. Ya. Erwin Tanjung. Ya. Disikat, dia hajar di situ sama teman-teman ya. Tapi happy kita. Ya. Habis itu selesai main bola waktu di Indramayu. Betul, di Indramayu, betul. Main bola ya, lawan PSI Indramayu. PSI Indramayu. Ya, Persindra. Betul, pelatihnya betul. Pak Agus ya. Ya, almarhum Pak Agus. Pelatihnya main seru luar biasa. Ya. Gitu saya menikmati betul PSITB sebagai sarana kita guyup gitu ya. Betul. Ngobrol-ngobrol macam-macam di situ seru. Betul. Nah, kemudian Kang Ilman, PSITB nah, cerita yang dia divisi 2 tuh dia apa? Lawannya apa gitu? Ini nggak? Pertandingannya apa? Jadi kompetisi Persib ini kan semua klub ada 36 klub. 36. Jadi 12 divisi utama, 12 divisi 1, 12 divisi 2. Ya. Nah, ITB itu ada di divisi 2. Salah satunya lagi yang perguruan tinggi adalah IKIP. IKIP tuh kalau nggak salah pada saat itu di divisi 1. Oh, malah ikut divisi 1 karena dia kan punya FPOK. FPOK. Ya kan? Nah, jadi waktu zaman saya itu kalau kita ada jadwal pertandingan, ya sebagai ketua unit, ya saya harus datang ke himpunan masing-masing tuh jemputin. Ya. Jadi ya kita biasanya main pada zaman saya itu pas-pasan lah. Minimal tidak kalah walkout lah. Jadi 9 orang kita bisa main. Jadi ya biasanya 9 orang baru kita jalan main dan mainnya kan di Stadion Persib yang di Ahmad Yani itu. Oh, di Ahmad Yani malah ya. Betul. Saya pikir main di lapangan tengah kita enggak ya? Enggak, di Ahmad Yani. Ya, jadi dan dari 11 yang lainnya itu rata-rata, bukan rata-rata, semuanya klub sepak bola yang ada di Bandung yang terdaftar di Persib. Karena pada saat itu kan Persib itu kan perserikatan yang membawahi anggotanya itu ada 36 klub. Jadi pengurus Persib itu dipilih oleh anggota ya. Jadi dulu kan organisasinya seperti itu kan, PSSI itu kan waktu itu dipilih oleh perserikatan. Nah, Persib pun juga waktu itu ketua umumnya. Tapi pada saat itu kan ketua umum itu kalau untuk perserikatan quote unquote kan selalu wali kota atau bupati. Zaman kita Pak Ateng ya. Almarhum Pak Ateng. Gitu. Nah, jadi pada 87 kepengurusan ketiga 8788 dan 88 saya dipanggil untuk mewakili, ya dari PSITB ada perwakilan dong di pengurusan Persib. Nah, waktu itu akhirnya saya lah yang masuk di situ. Oh iya. Itu Kang Ilman udah lulus belum? Belum. Jadi masih di kebun bibit. Saya suka lihat ya Kang Ilman ada di kebun bibit ya. Jadi masih, dan pada saat itu saya udah mulai aktif di dunia sepak bola gitu ya. Jadi aktif di Persib, dan waktu itu saya duduk di komisi litbang. Oke. Ya, jadi waktu itu awal-awal mencoba membuat database. Dulu kan ya biasalah keilmuan ITB kita coba lah di situ kan, meskipun masih semuanya manual, berdasarkan statistik ya kita coba terus. Dan saya dibantu oleh ini. Waktu itu adalah Susilo angkatan Elektro 88. Ya. Waktu awalnya saya dibantu Susilo 88, terus karena mereka yang ngerti database ya. Mereka secara teknisnya lebih ngerti ya. Itu jadi saya dibantu beliau lah sekarang. Itu jadi
awalnya kita coba data, karena waktu itu saya ngelihat ini milih pemain tuh gimana, apa ngelihat aja di lapangan, oh ini sih ini bagus, ini bagus. Kan itu ngelihat sesaat kan. Punya nggak sih datanya? Ya sama kita kalau kita sekolah, anak-anak kan SD tiap semester kan ada raport gitu kan. Nah ini di sekolah di klub ini ada nggak seperti itu? Nah waktu itu saya bikin lah manual waktu itu. Manual, tapi ya kita mulai masukkan ke database. Waktu itu masih ada Excel apalah gitu ya. Program-program pada saat itu yang awal-awal kan. Itu jadi mulailah dikembangkan database itu. Dan mulainya itu setelah tahun 2000, angkatan 2003 yang mulai mengembangkan teknologi untuk sepak bola di Indonesia mulailah. Meskipun apakah ini udah digunakan apa belum saya nggak tahu, walau alam ya, karena saya tuh tahun 2007 saya berhenti. Dan saya ingin menjadi penikmat sepak bola aja. Itu aja. Ini agak dekat gitu kayaknya. Nah, ditarik ke belakang. Ya. Nah itu menarik ya. Terus artinya itu mengalami banyak hal di organisasinya ya. Betul. Nah saya ingin tahu juga PSITB itu kalau di divisi 2 paling seru mainnya dulu lawannya apa tuh? Dulu itu ya karena lawannya bukan perguruan tinggi ya. Jadi klub sepak bola. Jadi gimana pun juga secara fisik kita pasti kalah. Gitu. Ya. Tapi kalau dari permainan, dari teknik itu kita nggak kalah. Nah, jadi semua dulu ada klub, saya lupa-lupain, tapi ada yang saya ingat tuh ada Garuda, ada Elput, terus ada Sinar Indonesia Muda, terus ada apalagi yang di divisi 2 itu ya. Pokoknya ada 12 lah dengan ITB ya. Itu. Jadi kalau secara permainan kita nggak kalah. Kita fisik, kalahnya tuh fisik. Fisik dan jumlah pemain. Nggak cukup terus ya pemainnya? Iya, nggak pernah cukup. Paling mentok ya 11. Karena teman-teman pratikum juga. Iya, itu yang sulitannya itu. Jadi kalau kita main, babak pertama masih imbang, babak kedua habis sudah. Itu. Jadi secara teknik kita nggak kalah, fisik yang kita kalah. Ini jagoan divisi 2-nya siapa itu waktu itu? Waktu itu ada klub Garuda, ada Sinar Indonesia Muda. Ini apa? Basisnya perusahaan? Klub yang di belakangnya memang ada pengusaha-pengusaha lokal lah ya, yang senang main bola. Ya betul, itu. Nah, seperti itu. Di Lembang ada nggak yang Lembang apa ya? Waktu itu apa ya? Lembang kan sebenarnya sumber pemain kan? Ada. Di Lembang itu apa ya? Bukan Elput atau Sinar Indonesia Muda yang Lembang itu. Pokoknya ada dari Lembang. Ada di situ ya. Pokoknya 36 klub itu ya memang tidak di kota semua, ada juga yang di kabupaten, tapi keanggotaan klubnya itu di Persib. Di Persib ya. Walaupun dia kabupaten dia bisa masuk situ. Tapi aktenya itu ada di akte notarisnya ada di kota. Di kota gitu, ya. Betul. Ya. Dan kantornya pun juga ada di kota. Sebenarnya pemainnya banyak dari luar kota Bandung juga gitu ya. Betul. Nah, setelah menjadi penikmat sepak bola, ini yang menarik sebenarnya mau kita gali ya, Kang Ilman ya. Ya. Jadi apa aja nih yang pernah Kang Ilman langsung gitu ngelihat mainnya gitu? Oke. Jadi sebenarnya yang Qatar kemarin ya ikut ya. Oke. Hampir 1 bulan lah saya di sana. Intinya gini, kenapa saya akhirnya mungkin ini yang secara tersirat dulu waktu kecil. Saya tuh selalu suatu saat saya ingin nonton bola di stadion A, B, C, D, di negara apa gitu kan itu. Jadi tidak terfikirkan saya untuk jadi pengurus pada saat itu. Yang terfikirkan saya jadi pemain atau saya nonton. Nah itu. Jadi kalau pemain udah jelas pas kelas 1 SMA, akhirnya saya mundur ya karena waktu SMA kan saya punya rencana ingin ke ITB lah waktu itu. Saya dulu di SMA 3 baru masuk. Untungnya dulu ada kan tengah semester itu 1 semester itu masih bareng. Nah pas semester genap langsung penjurusan kan mau ke IPA atau IPS. Karena pada saat itu kalau mau masuk ITB harus IPA. Nah untung waktu itu ada penilaian tengah semester. Nah waktu awal masuk SMA 3 itu saya masih jadi pemain bola itu.
Di SMA 3 ini ada klub bola juga? Enggak, saya waktu itu masih anggota klub di Bandung, ada Daras. Daras okay. Ya. Nah waktu itu saya udah diminta oleh pengurus Uni untuk pindah. Karena kalau Uni jelas ikut kompetisi Persib. Nah tapi waktu itu alhamdulillah saya di SMA 3 ada 5 orang. Dan memang dulu basicnya senang bola juga awalnya. Diminta untuk ikut latihan di tim Persib lapis kedua pada saat itu. Zaman Marek Janota, Marek tua lah. Oh, Marek tua. Ya, Marek posisi? Janota. Dulu saya gelandang. Oh, gelandang. Okay. Nah, tapi berantakan lah sekolah. Ini almarhum orang tua waktu itu. Udahlah, kamu tuh sekolah aja. Main bola itu hobi. Ya siapa tahu kalau kamu berhasil punya uang atau punya klub ya silahkan aja gitu kan. Tapi udahlah sekolah. Ya ini saya memutuskan untuk sekolah pada saat itu saya mundur. Untuk switch-nya cepat jadi ya. Ya. Orang tua juga senang lah ya. Jadi itu jadi dari kecil itu memang tidak ada kepikiran saya jadi pengurus atau apa enggak. Yang kepikiran either pemain atau menikmati bola. Itu. Nah jadi setelah saya berkecimpung di bola akhirnya ya mungkin inilah cita-cita saya dulu nih. Udahlah jadi penikmat aja gitu. Karena setelah masuk ke dalam ternyata enggak deh, saya bilang lebih baik saya keluar. Ini barang antik nih di dalam nih. Betul. Akhirnya saya udahlah ya apalagi saya kan dari sejak lulus kuliah di industri keuangan yang semuanya teregulasi lah gitu ya. Aturan ini, aturan kayak perbankan ya, sektornya. Ya, terus aturannya juga banyak, yang ngawasin juga banyak. Nah, di sisi lain saya juga aktif di bola gitu kan. Akhirnya udahlah lebih baik saya jadi penikmat bola. Jadi tahun 2007 saya memutuskan udah nggak mau lagi dan akhirnya saya benar-benar menikmati bola. Nah, ini apa nih? Saya kira ini cerita perjalanan nonton ini seru nih. Jadi dulu waktu saya ngurus itu suatu saat inginlah kalau nonton bola tuh sama dengan apa yang saya alami gitu. Karena saya meyakinilah masyarakat pun juga ingin Sabtu atau Minggu bersama keluarga nonton bola bareng ke stadion dengan perasaan nyaman dan senang. Mau kalah atau menang. Ya itu sebenarnya saya simple, nggak harus juara, nggak. Pokoknya keluarga nonton bareng Sabtu atau Minggu ke stadion, dapat tempat duduk yang nyaman dalam artian bukan harus bagus, tapi benar-benar bahwa saya beli tiket, tempat duduk saya tuh di sini gitu kan itu. Nah ternyata ya sampai sekarang mohon maaf belum kejadian. Nah tapi saya kenapa bisa menikmati bola ini ya itu prosesnya itu saya alami gitu. Saya pertama kali nonton di luar itu waktu zaman saya kuliah tuh, waktu saya masih ketua PSITB tahun 86 saya pertama kali nonton. Waktu itu ya saya ikut waktu itu ikut summer course lah selama 3 bulan. Jadi setiap weekend itu kerjaan saya nonton bola di Inggris waktu itu. Oh, studi juga nonton ya. Betul. Dan disitulah di Inggris ya? Di Inggris. Dan disitulah saya pertama kali jatuh cinta dengan yang namanya Manchester United. Jadi tahun 86 saya itu. Jatuh cintanya langsung di lokasinya ya? Lokasinya. Karena saya beberapa kali nonton beberapa klub. Kebetulan waktu itu saya kan tinggal di pinggiran kota London. Jadi nonton ya yang paling mudah kan klub-klub yang ada di London aja kan. Nggak terlalu ini gitu ya. Bukan nggak terlalu ya. Seru permainannya Nah tapi suatu saat saya ingin coba nonton yang di luar kota gitu kan. Kalau Liverpool pada saat itu kan lagi bagus-bagusnya kan. Nah waktu itu malah Manchester United malah ada di bawah. Nah nggak tahu gimana saya ke kota Manchester, saya nonton, loh kok ada sesuatu yang ini enak juga nih stadion. Waktu itu stadion Old Trafford tidak seperti sekarang. Jadi ya minimal saya pernah tahu perkembangan stadion di mereka yang sampai sekarang kalau kita nonton itu kita beli tiket bisa online, datang ke sana telat berapapun juga tempat duduk kita nggak akan ada yang ngisi. Jadi dari tahun 86 tempat duduk masih tempat duduk panjang gitu. Bahkan ada sebagian yang berdiri itu. Polisi juga nggak banyak ya?
Pada saat itu nggak terlalu banyak. Kalau sekarang kan banyak, tapi lebih ke apa ya? Preventif aja. Preventif aja ya. Itu karena untuk masuk stadionnya pun juga udah ada 2 screening ya. Pertama dari gerbangnya sendiri itu udah diperiksa. Pisau gitu ya. Jadi apa namanya? Kan kita kalau sekarang kan udah di mobile phone aja, tinggal di tab aja, itu langsung pintu kebuka, kita masuk. Nah pas mau masuk lagi ke dalam, kan biasanya di lobby itu ada beberapa gerai lah, mau beli minuman apa kan di dalam situ. Yang baru masuk ke dalam, baru kita di tempat duduknya di mana, jadi udah ketahuan gitu. Bahkan di tiketnya pun juga kan udah ada nama kita gitu. Gitu. Ya contoh lagi ya di Qatar kemarin, jadi itu ya mohon maaf, saya waktu awal terus terang waktu Qatar ditunjuk, saya satu di antara jutaan orang yang meragukan. Ini bisa apa enggak gitu ya. Tapi kalau untuk pemerataan oke. Karena gimana pun juga kan Afrika udah waktu itu diwakili oleh Afrika Selatan, Amerika Latin udah beberapa kali. Asia memang udah tahun 2002, tapi kan itu di Asia Timur kan, Jepang dan Korea yang notabene pada saat itu udah menjadi negara maju juga. Middle East belum ada. Middle East ini mewakili Asia dan main di gurun lah gitu ya. Dan ya dengan berbagai cerita lah. Ya mungkin pernah dengar juga ada FIFA Undercover, ya macam-macam. Gosip-gosip gitu. Kalau saya sih udah ini masalah tinggal pembuktian aja. Kalau Qatar bisa buktiin, selesai semua itu. Dan ternyata yang saya alami, H-1 saya masih ada beberapa temen, terutama yang di media, nanya, "Man, lu jadi pergi?" Insya Allah saya jadi pergi. Lu kabarin gue ya kalau udah di sana ya. Udah saya berkabar, gimana Man? So far dari saya keluar pesawat, masuk ke imigrasi, sampai keluar imigrasi itu semuanya lancar, saya bilang. Memang di awalnya memang itu. Jadi Qatar itu pada saat itu penyelenggara itu mengeluarkan aplikasi yang namanya Haya. Haya ini apa isinya? Aplikasi itu di situ. Fiturnya apa aja? Jadi di situ data kita semua, ya, data paspor lah terutama, data paspor semua. Terus data tempat tinggal kita di sana. Nah, kalau data paspor kita apply nih, data kita udah masuk. Nah, tahap pertama kita disetujui, tapi dengan kondisi tertentu. Nah, saya klik kondisi tertentunya apa. Saya pada saat itu waktu apply pertama kali, saya belum ada tempat tinggal di sana dan belum ada tiket. Nah, jadi saya masih pending lah. Udah disetujui, datanya udah udah clear. Nah, setelah saya dapat tiket, saya apply lagi tuh. Nah, untuk dapat tiket pun juga itu juga tidak mudah. Jadi bahkan istri saya itu sampai bilang, "Lu kalau AA ini," kan saya dipanggil AA. Saya biasa orang Sunda lah ya. AA ini kalau Zoom malam-malam atau kapanpun juga baru 10-15 menit udah off kamera. Ini untuk apply tiket itu sampai laptop tuh saya pindahin ke tempat tidur atau di sebelah tempat tidur saya itu, di tempat tidur di rumah. Oh, di rumah, sorry. Hanya untuk ngecek update aja tuh, karena kan waktu apply FIFA itu tiket itu kan tidak mudah. Jadi kita harus isi data semua. Banyak tuh. Antriannya panjang. Oke. Jadi kita nggak bisa habis apply habis itu kita tinggalin. Kita harus monitor. Yang teman-teman belum tahu ya. Jadi kalau sampai drop, nah kita harus mulai lagi dari nol, ngisi data lagi kan. Nah ini saya tungguin tuh, sampai istri saya tuh komplain, ya bukan komplain sih, sampai bercanda. Kalau Zoom aja urusan kantor atau urusan apa, baru 10 menit udah off kamera katanya. Ini untuk urusan bola, diplototin, nggak tidur katanya. Gitu. Nah setelah dapat tiket, nah baru saya masuk lagi ke aplikasi Haya. Saya update lah nomor tiket. Keluarlah persetujuan bahwa Anda udah disetujui, tapi masih ada satu yang belum. Tempat tinggal. Ya udah tempat tinggal. Waktu itu saya masih agak tenang karena pertama, kalaupun hotel penuh ada fan zone. Fan zone itu juga hotel yang dibuat dari kontainer-kontainer, tapi knockdown lah ya. Dan isi satu kontainer itu satu kamar. Dan itu udah sama di hotel. Harganya jauh lebih murah. Itu. Terus ada 2. Satu lagi ada
saudaranya istri yang kebetulan kerja di sana sebagai pilot di Qatar. Oke. Dan satu lagi sobat-sobat kita di ITB kan banyak juga yang juga. kerja. Ini gerombolan pecinta sepak bola datang? Enggak, alumni kita kan banyak yang kerja di Qatar kan. Oke. Oh, alumni yang kerja di Qatar. Ya. Kebetulan saya punya sobat dari SMA, teman main bola di SMA 3, teman main bola juga di ITB. Dia lulusan teknik kimia. Oke. Dan beliau sekarang kerja di Qatar. Waktu itu tahu saya mau ke sana, Kang, udahlah. Pakai aja alamat saya katanya kan, kalau untuk approve, bahkan kalau ini ngapain sih ini hotel katanya, udah deh, wah udahlah pokoknya saya ini dulu lah, pokoknya nanti gampang lah saya bilang kan. Nah setelah saya dapat alamat, saya apply lagi, barulah persetujuan komplitnya keluar. Jadi dalam aplikasi Haya itu udah semua termasuk tiket sepak bola untuk nonton udah ada di aplikasi ini. Terus juga ya kecuali tiket airline lah di luar itu ya. Jadi pas datang ke sana, pas di imigrasi tinggal tunjukkan Haya, udah masuk. Pas keluar dari bandara pun juga naik kereta, udah tinggal pakai aplikasi ini udah free semua. Oh iya? Free semua. Free semua? Free semua. Oke. Itu. Ini yang Qatar berarti IT-nya itulah. Luar biasa ya. Nah, jadi saya sebelum pergi itu dari berapa tiket yang udah saya beli, itu ada 2 tiket yang gantung. Ya. Yang belum bisa masuk nih? Belum masuk ke aplikasi. Masuk tapi kok email address-nya bukan email address saya. Masih kode-kode panjang lah, banyak. Ada berapa digit tuh. Saya coba konsultasi lah ke tim saya, ini kayak gini, wah Pak jangan-jangan kena phishing. Wah masa sih saya bilang. Masa secanggih Piala Dunia ada kayak gini saya bilang kan. Tapi ya udahlah, saya ini berarti waktu itu sebelum begitu ada 2 atau 3 gantung gitu. Tapi pas saya datang ke sana hari berikutnya pas sorenya mau pembukaan, saya datang dulu ke FIFA Center di Qatar, di pusat kota Qatar. Dan di situ ada untuk tiketing semua lah tentang untuk penyelenggaraan Piala Dunia. Saya bertanya mengenai hal ini. Coba di email kembali, nggak lebih dari 24 jam 3 tiket itu rilis ada gitu ya. Jadi memang ya dipersiapkan semua. Disitulah saya akhirnya, waduh benar-benar nih Qatar Piala Dunia ini memang dipersiapkan. Perkara penunjukannya banyak bermasalah, tapi ya ternyata dia buktikan dengan penyelenggarannya. Memang kita nggak bisa membandingkan satu sama lain ya. Qatar negeri petrodolar, kaya raya. Penduduknya juga sedikit, yang hanya sepertiganya lah yang penduduk asli, 2/3 kan pendatang gitu. Tapi ya mereka siap. Dan yang paling selain infrastruktur yang dibuat ya, yang adalah membangun hospitality itu. Jadi dari orang Arab ini bisa ramah nih. Jadi memang yang kemarin yang jadi volunteer itu macam-macam. Oh macam-macam ya. Oke. Jadi yang jelas banyak yang dari penduduk Qatar, tapi penduduk ini kan bisa kita bagi 2, pendatang atau yang Qatari kan. Iya, Qatari. Nah, tapi yang pendatang itu semuanya sama, greetingnya sama, dari sejak imigrasi keluar kita ditunjukkan ke mana, ke metro ya, ke stasiun kereta karena langsung gitu ya. Sampai nyampe ke penginapan itu ya greetingnya sama gitu. Jadi memang membangun hospitality ini yang salut lah ya, mereka benar-benar siap gitu. LO-nya bagus. Wah, bagus. Nah, studionya gimana, Kang? Stadionnya. Stadionnya, sorry. Ya, kalau stadion sih kalau kita merujuk kepada stadion yang layak ya untuk pertandingan sesuai dengan regulasi FIFA, yaitu bintang 5 semua lah. Bintang 5 semua. Keren ya. Ya. Dan buat mohon maaf saya bukan bicara mengenai agama di sini, tapi sebagai orang Muslim itu nggak usah khawatir tidak bisa sulit untuk bersembahyang. Itu setiap 2 pintu masuk ke stadion, bukan 2 pintu gerbang awal ya, tapi pas mau di dalam stadion itu ada musola, dan musolanya itu luar biasa. Bagus. Itu. Pintu keluar, pintu masuk itu udah standar lah ya. Udah standar ya. Standar ya, pokoknya intinya itu kan
berapa kan ada hitungannya kan. Kalau terjadi apa-apa evakuasi sampai penonton keluar stadion itu berapa menit. Itu ada semua, jadi udah standar semua. Kemiringan Kang, kemiringan tempat duduk. Hampir rata-rata berapa ya? 30 sampai 45 kali ya. Iya. Ya karena kalau saya melihat luasnya sendiri sih kalau dibandingkan dengan GBK lebih luas. Lebih luas ya. Tapi di sana kapasitas penonton dan single seat deh. Jadi single seat. Ya single seat semua. Jadi itu kan rata-rata hanya 2 yang di atas 40.000 ya, Al Bayt sama satu lagi yang digunakan untuk apa? Untuk final. Yang lainnya semua rata-rata 40.000. Sesuai dengan standar untuk penyelenggaraan Piala Dunia itu kapasitas penonton 40.000. Dan di kota-kota yang berbeda posisinya? Biasanya kalau di negara-negara yang luas ya, itu ya di berbagai kota. Kalau di Qatar kan jarak dari satu stadion ke stadion lain itu paling lama sejam. 1 jam. Bahkan saya ada dengan teman yang dari teman saya yang tadi saya sampaikan. Saya nonton yang jam 4. Ya kan pertandingan tuh jam 1, jam 3, jam 4, jam 6, jam 7, jam 9, jam 10, jam 12. Jadi satu hari 4 pertandingan waktu babak penyisihan. Saya nonton Jerman Jepang itu yang jam 4. Jam 4 sampai jam 6. Teman saya itu 5 menit sebelum pertandingan, Kang, saya duluan deh. Dia nonton lagi Spanyol lawan yang menang berapa? 7-0 kalau nggak salah. 7-1 atau 7-0. Dia nonton lagi. Dia nggak selesai nih, udah itu. Dia pergi, hanya 5 menit sebelum pertandingan selesai dia pergi dan keburu. Nonton. Jadi sehari, kalau kita mau capek sehari 4 kali juga bisa gitu kan. Dari jam 12 ya, dari jam 1, jam 3 itu. Kemudian pengamanan. Itu pengamanan juga. Jadi yang nonton kemarin ke sana memang semuanya bisa dikatakan apa ya? Orang tertib lah ya. Quote unquote ya, mereka kan tadinya waduh ini di negara Islam nggak boleh akan ini, tapi betul-betul kemarin tuh ya ini salah satu juga syiar gitu ya, rahmatan lil alamin. Jadi inilah Islam yang ramah. Jadi keamanan di seputar stadion juga bisa dikatakan ya tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Gitu ya. Yang pasukan berkuda tetap ada gitu. Tapi memang dasarnya apa? Memang tidak ada alkohol. Ya alkohol nggak boleh. Nggak boleh. Kemudian baju harus pantas nggak? Sebenarnya kalau kepantasan itu mana ada sih, supporter jarang sekali pakai pakaian ketat atau pakai tapi semuanya diterima. Yang penting tidak terlalu menyolok lah gitu ya. Gitu ya. Karena mereka kan bisa ditutup oleh bendera atau apa gitu ya. Tapi so far ya saya nonton yang biasanya kan supporter yang quote unquote yang ramai itu kan kayak Brasil apa. Ya so far masih dalam batas-batas inilah ya. Ya masih inilah ya di batas-batas ya normal-normal ya. Normal ya. Dan kalaupun agak aneh ya tinggal tutup pakai kan banyak di bendera juga gratis gitu ya. Itu. Kemudian penonton-penonton yang bonek atau yang ini apa? Nggak ada. Kalau kemarin di Qatar tuh saya katakan karena itu jadi masuk Qatar itu yang benar-benar yang mau nonton bola punya tiket dan ada tempat tinggal. Jadi contoh lah misalnya saya nonton pertandingan ya yang itu pertama kali nonton kan waktu pembukaan. Ya Qatar Senegal itu jelas kapan di pintu berapa saya masuk, tempat duduknya nomor berapa, di baris keberapa, ada lah. Dan alamat tinggal saya pun ada di Haya itu. Jadi kalau tempat duduk saya kotor, ya tinggal ini tempatnya duduknya Hilman nih. Cek aja ada di rumahnya nggak. Jadi udah terdeteksi. Datanya lengkap ya. Lengkap. Jadi ya itulah pengamanan yang paling baik. Ya saya baru sekarang lah online semua. Jadi data pribadi kita berarti alamat kita di Indonesia udah ketahuan, alamat kita di Qatar ketahuan, nonton juga di tempat duduk saya ada di situ. Jadi, lapangan gimana Kang? Kalau lapangan sih udah jelas bagus lah. Bagus ya. Bagus. Dan tempat latihan juga bagus-bagus. Ya standar FIFA semua lah. Standar FIFA ya. Dan rumput
Karena kan FIFA dia untuk rumput kan? Rumput semua. Saya pikir estetis kan? Rumput semua karena untuk pertandingan resmi harus rumput. Itu. Ya, nggak sintetik ya? Nggak sintetik. Gitu. Kemudian tim juga puas ya? Kan di awal tuh saya dengar penontonnya kurang gitu. Kalau penonton, kalau dibilang kurang nggak juga karena setiap saya nonton full kok semua. Penuh ya? Penuh semua, stadion penuh. Jadi kalau tim ya mungkin karena ini aja kalau saya ya pertama gini, kalau terutama tim dari Eropa dan sebagian dari Amerika, dari pemain Amerika Latin banyak yang main di Eropa. Itu kan merubah jadwal kompetisi kan, yang biasanya itu di November Desember itu kompetisi antar klub di Eropa itu kan lagi tingginya, lagi padat-padatnya. Ini mereka break. Dan langsung Piala Dunia, dan mereka persiapan pun juga tim-tim yang terutama yang main di Liga Eropa gitu itu persiapan negaranya nggak pendek kok, rata-rata pendek ya. Karena contoh ya Liga Primer itu seminggu sebelum mereka pergi baru break. Baru break. Itu. Dan pertunjukan apa nih? Akang belum cerita fasilitas terus nih. Ini pertunjukan yang seru nih gimana nih? Ini ada ini nggak? Ini ada model baru dalam sepak bola atau ada taktik baru atau ada teknik baru gitu atau ada peraturan baru di situ? Sebenarnya kalau pertunjukan tiap negara pasti akan ada akan menunjukkan sesuatu yang membuat ini kan semacam marketing dari negara tersebut ya. Kayak waktu terakhir di Rusia 2018 pembukanya seperti apa. Pembukaan kita belum cerita nih ya. Terus juga di Qatar juga seperti apa. Hanya kalau event pendukung itu bisa dikatakan hampir sama ya. Jadi dari UEFA kalau nonton Liga Champion misalnya itu seminggu sebelum hari H itu udah ada fan zone. Jadi aktivitasnya apa ya, semua yang ada di fan zone itu rata-rata sponsor dari UEFA sendiri. Kalau di fan zone yang ada di World Cup ini ya gerai-gerainya itu yang datang dari sponsor dari Jadi kayak kemarin kalau mau cari jersey misalnya, jersey. Yang produk Nike agak susah tuh di fan zone. Karena saya nitip teman nggak dapat tuh. Karena yang ada di fan zone pasti Adidas. Karena Adidas sebagai sponsor resmi Piala Dunia. Ya itu. Terus misalnya menggunakan fasilitas pembayaran nih, alat pembayaran. Pilihannya hanya cash atau Visa card. Mastercard nggak diterima tuh. Iya. Jadi aku bilang nih gila nih saya bilang. Tapi ya itulah itu membuat cerita ya. Membuat cerita yang dan ternyata tertib juga gitu ya. Gitu. Jadi ya meskipun kalau saya melihat ini ya negara-negara yang pinter berbisnis yang bisa ini, karena apa? Semua produk kaos made in China. China ya. Banyak. Ada berapa jersey itu hilang, bukan hilang ya, susah didapatkan. Ya waktu jersey itu memang pilihannya kan waktu awal kan melihat dari seeded kan, ini negara ini pasti maju, itu udah susah tuh nyarinya. Itu. Saya dapatnya Iran malah. Tapi pas mulai pertandingan itu mulai banyak lagi. Nah, hanya kalau mencari di fan zone ya harus produk Adidas. Adidas. Kalau yang Nike ya nyarinya harus di store-store Nike yang ada di kota lah. Di kota gitu. Di luar stadion lah gitu kan. Itu. Karena Nike kan sponsor dari kesebelasan masing-masing, tapi tidak dengan FIFA-nya. Yang dengan FIFA itu kan Adidas. Adidas ya, officialnya Adidas. Adidas, betul. Teknologinya Kang, teknologi ini gimana nih? Stadion teknologi, baik teknologi mainnya apa segala macam. Kalau teknologi di pertandingan sendiri semua sekarang yang regulasi FIFA ya termasuk VAR itu VAR, udah udah diimplementasi 100% lah bisa dikatakan. Nah, terus kalau teknologi untuk stadionnya sendiri ya jadi dengan modal mobile phone aja udah cukup. Gitu. Jadi semua pintu terbuka semua hanya melalui mobile phone ini. Mobile phone teknologinya ya. Gitu. Jadi bahkan tiket pun belum aktif sebelum kita mendekat ke pintu gerbang pertama. Tiket itu belum aktif. Belum aktif? Belum. Aduh. Jadi pas
pas mau masuk ke pintu gerbang utama, saya harus perintahnya nyalain Bluetooth. Nyalain Bluetooth langsung keluar QR code, your ticket activated. Berarti kalau teknologinya seperti itu, kepanitiaan kurang dong? Di sana kepanitiaan lebih baik, kan ini yang datang kan dari berbagai negara. Minimal dari 30 negara peserta ya. Minimal. Tapi kan banyak penggemar bola dunia. Jadi dari berbagai macam bangsa berbeda-beda gitu. Jadi itu lebih ke bahasa, customer service ya. Jadi lebih banyak untuk ke hospitality. Jadi supaya kita jalan ke sana kemari mudah banyak tempat bertanya. Tapi kalau untuk di area stadion itu untuk kita masuk itu udah benar-benar berbasis teknologi. Ya. Tapi kalau nanti kita bertanya atau apa itu banyak, jadi tidak khawatir lah. Jadi si ininya office untuk penerangan ininya itu banyak ya? Ya, itu di berbagai banyak lah, dan semua greetingnya benar-benar mereka hospitality-nya itu yang benar-benar yang luar biasa. Tempat makan? Tempat makan juga itu sangat mudah, hanya memang ya itu. Pas masuk ke area stadion, udah kita nggak bisa kita semua kayak kita masuk ke ini ya, mau kita masuk boarding, mau ke pesawat kan kita masuk bandara. Pas setelah check in kan kita masuk tuh. Nah pas masuk itu kan semua diperiksa. Nah sama waktu di stadion di sana pun sama seperti itu. Jadi udah semua barang yang tidak boleh masuk ya udah. Jadi kalau kita mau makan mau minum di stadion ya yang ada di stadion aja. Yang ada di stadion. Tapi kita duduk boleh makan dong? Boleh. Boleh. Jadi dan itu karena akhirnya kita bisa tertib sendiri, karena kalau tempat duduk kita kotor kan tempat duduk kita ketahuan, alamat kita ketahuan. Jadi relatif selesai pertandingan itu stadion bersih, meskipun banyak kan yang viral di medsos itu kan supporter dari Jepang, terus ada lagi dari negara-negara lain yang ikut bantu membersihkan kan. Nah itu, tapi kalau kesadaran masing-masing, ingat aja tempat duduk kita udah terdeteksi di stadion, alamat kita juga di tempat tinggal di Qatar udah ketahuan di mana. Jadi akhirnya kita tertib dengan sendirinya. Kemudian transportasi. Wah, transportasi itu luar biasa. Dia apa? Kereta apinya yang mana? Jadi ada kereta ya, MRT dan ada bus. MRT ya. Ada bus dan MRT juga. Apakah ini kan berbarengan ya, membangun stadion dan membangun berbasis rel ini, dan itu semuanya stadion-stadion itu berlokasi di beberapa tempat yang memang dekat ke MRT, kecuali Al Bayt yang agak jauh. Al Bayt itu jauh ya? Agak jauh itu. Tapi dari stasiun terdekat itu ada bus juga ke sana. Al Bayt agak jauh, terus juga Al Tumama juga agak jauh, tapi ya ada bus, ya, jadi mudah lah gitu. Dari sekian pertandingan yang akan tonton, walaupun timnya kalah, tapi menarik apa kan? Pertama, saya nonton bersebelahan, di sebelah kanan saya supporter negara A, di kiri saya supporter negara B. Itu nggak berhenti untuk mensupport timnya. Tapi selesai ya udah mereka foto-foto bersama. Itu yang saya senang. Jadi nggak ada yang namanya niat untuk kita bentrok, itu nggak ada. Nggak ada ya. Jadi bahkan saya banyak foto-foto bareng sama bersebelahan dengan tim yang bermain. Ini penontonnya educated juga ya. Itu yang luar biasa. Tapi kalau dia ada di Eropa, bonek dari mana-mana datang gitu. Kan Eropa ya orang naik apa aja bisa kan? Betul. Karena Qatar ya. Ya karena memang masuknya kan pertama yang memang yang mau nonton bola, karena kan kalau kita lihat dari aplikasi. Oh ya, dia bisa filter itu. Ini penjahat nih gitu. Jadi pas dari aplikasi itu kan yang di-approve langsung, yang menunggu persetujuan mereka itu semuanya menunggu persetujuan. Tapi yang pertama itu kan data pribadi kita nih. Udah masuk. Nah, di situ kita nunggu disetujui apa enggak. Di screening ya pasti. Kalau udah disetujui ada 2 langkah lagi. Tempat tinggal di mana, tiket di mana. Tiket udah punya apa belum? Nah, bisa aja screening pertama itu nggak lolos bisa gitu. Itu atau lolos tapi ternyata nggak punya tiket dan nggak ada tempat tinggal, juga nggak lolos. Kayaknya itu. Jersey yang paling laku apa Kang situ? Kemarin tuh. Kemarin ya yang paling sulit untuk ini tuh ya
memang dari sejak awal itu Brasil, Argentina, Amerika Latin ya. Amerika Latin. Terus kalau dari Eropanya ya Prancis. Prancis susah ya. Susah juga. Itu. Ya mungkin ya kalau yang Prancis sama Brasil agak sulit karena di seputaran stadion kan nggak ada. Nggak ada. Ya karena kan Nike jadi harus Nike, di luar. Jadi, nah kalau yang Argentina itu di dalam stadion pun juga di seputaran stadion susah. Karena ya baru belum apa udah sold out Sold gitu. out ya. Kalaupun ada either kekecilan atau kegedean. Gitu. Ukuran Eropa. Ukuran betul. Oke, ukuran Eropa. Merchandise lainnya apa, Kang? Kupluk atau apa segala macam? Itu semua produk itu ada ya, dari sampai dompet, gantungan kunci, macam-macam lah. Itu made in China. Mostly Chinese. China ya. China. Jadi ya salah satu yang diuntungkan ya China juga. China juga. Karena dia bisa murah. Betul. Bahkan kaos-kaos juga, kaos-kaos apa, t-shirt, polo shirt yang Qatar gitu ya, itu made in China semua. Dari penyelenggaraan Qatar kemarin, apa yang bisa kita lihat hal yang baik bagi Qatar? Pertama yang baik bagi Qatar, promosi negara lah ya, gimana punya marketing bahwa inilah Qatar gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang memang menjadi banyak pertanyaan. Ini setelah selesai Piala Dunia, stadion mau dijadikan apa? Oh iya, betul kan? Nah tapi setelah saya coba ngobrol sama teman-teman yang kita ya teman Indonesia yang ada di Qatar, terus juga ada beberapa yang saya kenal dari Qatari sendiri. Jadi mereka punya rencana bahwa Qatar ini akan menjadi hub untuk MICE ya, meeting, insentif, exhibition, ya, convention. Nah itu jadi stadion itu sendiri kan ada beberapa yang bisa ditutup, jadi itu bisa digian untuk konser, untuk jadi apa? Konser benar ya? Ya untuk jadi apa, pameran atau apa gitu. Jadi nggak apa namanya, rencana mereka udah sampai sejauh itu. Dan di lokasi stadion pun juga dibangun tidak hanya stadion apa adanya, tapi dengan berbagai fasilitasnya. Ya, jadi kayak apa namanya, stadion yang digunakan kemain final ya udah memang di seputarannya tuh udah dibangun ya hotel, ya perumahan, ya perkantoran yang bisa mendukung untuk bisnis MICE ke depan. MICE ya. Nah, itu. Karena bisnis MICE ini penting ya, misalnya ya kayak Davos kan ya, besarnya karena MICE. Bali juga MICE betul. Ya. Nah ini lucu nih, Middle East MICE ini kan lucu ya, mau lihat apa gitu. Dan memang di dukungannya juga kan Qatar Airways juga kan apa namanya, ke seluruh dunia. Ya. Jadi kalau mau menyelesaikan event di Qatar ya sekarang tinggal kompetisi aja antara Abu Dhabi, Dubai sama Qatar. Taman Kang, tamannya gimana? Kalau tempat bermain ya hampir sama lah dengan kota-kota lain lah ya. Kota-kota hijau. Mereka selalu berusaha untuk tetap hijau, ya meskipun dalam musim apapun juga dengan teknologi lah ya. Teknologi. Itu jadi so far ramah lah buat apa, untuk pendatang ataupun masyarakat sana untuk apa namanya bermain atau apa. Gitu. Bagus ya. Bagus. Jadi kalau keluarga datang semacam oke ya, Gus? Oke. Bagus ya. Bagus. Dan untuk mungkin ada juga tempat main anak apa selama mallnya ya, keren. Kalau mall sih udah jelas lah itu pasti ya nggak jauh dengan Dubai lah ya. Jadi apa namanya, datang ke sana selain mungkin kalau apa namanya, selain ikut konvensi atau apa ya, ada fasilitas lain untuk berbelanja ya, mallnya juga bagus-bagus. Nah ini terakhir nih Kang Hilman nih. Kang Hilman dulu dukung apa sih timnya? Jadi sebetulnya apa namanya, sebelum saya pergi itu, saya waktu itu ada ini ya, jadi kan waktu apply Haya itu kan belum ada, masih ada beberapa negara yang belum masuk. Salah satunya yang biasa saya dukung tuh. Apa tuh? Itali. Kang Hilman Itali ternyata gagal kan. Ya udahlah, saya menikmati sepak bola aja. Tapi alhamdulillah bisa menikmati. Hanya pas datang ke Qatar, saya waktu itu supaya apa, adrenalin saya nonton. Akhirnya saya pegang Brasil ya. Pertandingan pertama lawan Serbia enak nih nontonnya nih. Tapi waktu itu di pertanyaan saya,
ini pemain-pemain Brazil itu masih lebih banyak show off pribadinya masing-masing kan, karena memang individual ya, mereka individu. Itu dan ternyata kejadian perempat final kalah kan. Iya. Ya udah saya balik lah. Kita bahas sedikit tentang individual sama teamwork nih, apa nih Kang kuncinya? Memang kuncinya ya pertama ya dari sosok pelatih ya. Pelatih yang bisa nyatuin itu. Karena gimana pun juga teamwork itu akan lebih inilah. Argentina kan teamwork, bisa dikatakan teamwork. Brasil itu kemarin lebih banyak ke individunya lah yang lebih menonjol. Ya. Argentina teamwork ya. Teamwork yang kemarin finalnya Argentina dan Prancis. Kalau Prancis apa Kang? Prancis juga teamwork juga ya. Nah, tapi Argentina lebih kuat kuat teamworknya ya. Yang individual Jerman juga teamwork ya. Kalau Jerman sih kemarin sebelum rada amburadul ya. Ya lebih baik pisahkanlah antara kepentingan politis sama kepentingan sepak bola. Udahlah kita bermain sepak bola saja lah gitu kan. Ya Jerman kan baru mau masuk ke Qatar aja udah bermasalah. Pas pertandingan pertama pun juga ada foto yang quote unquote ya bermasalah juga gitu kan. Udahlah main bola kita main bola aja lah gitu kan, itu aja. Sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar, Kang Hilman udah banyak cerita nih, oleh-oleh dari Qatar, kita banyak insight, banyak pandangan ya. Dan Kang Hilman yang nggak mau cerita nih, pas mainnya nggak cerita dia. Oke lah, kesempatan kita akan gali Kang Hilman tentang apa aja nih yang dari permainan gitu ya. Ya mungkin juga kalau dalam penyelenggaraan banyak klub-klub ya, yang suatu saat kita kalau ada kesempatan lagi, ya minimal untuk pembelajaran bagi kita semua lah gimana klub menyelenggarakan pertandingan sepak bola yang aman dan ramah. Oke ya, pembahasan nanti ya. Oke. Sahabat OMB, inilah Kang Hilman Purakusuma, penikmat sepak bola. Terima kasih.